Kisah sahabat Nabi Nu'aiman bin Amr bagian 1. Sahabat Nabi yang menjual temannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat dengan beragam karakter. Di antaranya ada seorang sahabat yang berkarakter unik, pembawaannya jauh dari kesan serius. Ia adalah Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah. Nu'aiman merupakan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Madinah. Ia masyhur akan sifatnya yang jenaka dan jahil. Meskipun demikian, ia tercatat sebagai Ashabul Badr karena turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nu'aiman dikenal sebagai pemabuk semasa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sudah mengetahui bahwa hukum meminum khamr adalah haram, tetapi belum bisa lepas dari minuman itu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam geram dengan kebiasaan minum khamr yang dilakukan oleh Nu'aiman. Beliau lalu memerintahkan sejumlah sahabat untuk menangkapnya dan menjatuhi hukuman sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Namun meski telah mendapat hukuman, hal itu tidak membuatnya jerah. Menariknya, tidak sedikit pun ia protes saat ditegur oleh Rasulullah. Tidak berontak dengan hukuman yang diberikan atas konsekuensi dari kebiasaan buruknya itu. Begitu seringnya Nu'aiman melakukan kebiasaan buruk, ada sahabat yang sangat kesal kepadanya. Sampai-sampai ia berkata, "Semoga Allah melaknatmu." Rasulullah yang mendengar hal itu lantas menegurnya, "Jangan begitu, walaupun dia pemabuk, tapi dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Walaupun tegas menghukum beberapa kali, Rasulullah masih menaruh harapan besar terhadap Nu'aiman supaya ia bertaubat dan memperbaiki diri. Akhirnya Nu'aiman bertaubat dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut menunjukkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya tidak harus menunggu diri bersih dan suci terlebih dahulu. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk menjauh dari Allah dan Rasul-Nya. Nu'aiman banyak melakukan hal-hal iseng atau lelucon yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya tertawa. Nu'aiman sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mengetahui bahwa beliau sangat menyukai madu. Ingin rasanya menghadiahi beliau dengan sebotol madu, tetapi dirinya tidak memiliki uang. Pada waktu itu, Nu'aiman melihat seorang penjual madu yang nampak letih setelah berkeliling menjajakan madunya. Namun tidak satu pun madunya laku terjual. Muncullah ide di benak Nu'aiman. Ia datangi si penjual madu itu lalu berkata, "Wahai penjual madu, aku akan membeli madu yang kau jual ini. Ayo ikut bersamaku." Si penjual madu pun berjalan bersama Nu'aiman. Ternyata mereka menuju rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di depan rumah beliau, Nu'aiman meminta si penjual madu menunggu. "Wahai penjual madu, engkau tunggu di sini. Aku akan pergi karena masih ada urusan." "Lalu bagaimana dengan madu saya?" "Sebentar lagi penghuni rumah ini akan keluar dan membayar harga madumu. Jika lama tak keluar juga, kau ketuk saja pintunya." Si penjual madu merasa senang karena dagangannya akan laku juga. Lalu Nu'aiman pergi dan meninggalkannya sendirian di depan rumah Rasulullah. Cukup lama menunggu, tapi tidak ada seorang pun keluar dari rumah itu. Ia pun akhirnya mengetuk pintu dan berkata sesuai yang diminta Nu'aiman. "Assalamualaikum Tuan, ini madunya." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Wahai Tuan, saya tahu engkau suka madu. Ini ada hadiah madu untukmu." Terima kasih. Rasulullah tentu saja merasa senang karena mendapatkan madu yang beliau pikir adalah hadiah dari sahabatnya. Akan tetapi, seketika rasa senang itu berubah menjadi terkejut ketika si penjual madu mengatakan tagihan yang harus dibayar. "Ini Tuan, harganya sekian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersadar bahwa ini semua adalah perbuatan Nu'aiman. Beliau lalu membayar harga madu itu. Di kemudian hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nu'aiman. Beliau tersenyum dan berkata, "Wahai Nu'aiman,
apa yang telah kau lakukan terhadap keluarga nabimu?" "Wahai Rasulullah, saya tahu engkau sangat suka madu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda, ya Rasul. Namun, saya tidak punya uang untuk membeli dan menghadiahkan madu kepadamu." Mendengar pengakuan dari sahabat yang jenaka itu, Rasulullah pun tersenyum. Terdapat kisah Nuaiman yang jahil terhadap sahabat lainnya. Suatu hari Abu Bakar Asy-Siddiq hendak berdagang ke Syam. Ia meminta izin kepada Rasulullah SAW dan mengatakan akan mengajak Nuaiman dan Suwaibit bin Harmalah. Berangkatlah mereka bertiga menuju Syam. Abu Bakar memberi tugas Suwaibit untuk membawa perbekalan dan menjaganya. Kala itu hari mulai siang, mereka beristirahat. Sementara itu Abu Bakar sedang pergi karena ada keperluan. Nuaiman sudah merasa sangat lapar. Ia dekati Suwaibit dan merayunya. "Tolonglah aku, wahai Suwaibit." Ada apa ya Nuaiman? "Berikan aku sepotong roti. Saya tidak tahan dengan rasa lapar ini. Perutku terasa perih sekali." Sabar wahai Nuaiman, makanan ini bukan milikku. Tunggulah sampai Abu Bakar datang, karena dia yang memilikinya. Suwaibit tetap menjaga amanahnya karena Abu Bakar sedang tidak ada di tempat. Maka ia tidak memberikan makanan itu. Nuaiman lalu pergi meninggalkan Suwaibit. Ia jengkel dan mengancam dalam hati. "Jangan salahkan aku kalau aku membalasmu nanti." Ia pergi ke pasar. Di sana ada jual beli budak atau hamba sahaya. Nuaiman pun mencari informasi tentang harganya. Ia hendak menjual Suwaibit dengan harga sangat jauh di bawah harga pada umumnya. Ia kemudian mendekati para pembeli budak itu dan berkata, "Wahai tuan, siapa yang bersedia membeli budakku? Saya menjualnya sangat murah." Orang-orang seketika menoleh ke arahnya. Ada pembeli yang tertarik, lalu Nuaiman memberitahu kelemahan budaknya kepada calon pembeli itu. "Wahai tuan, budak saya memiliki kelemahan. Jika nanti engkau ambil dia akan berteriak dan mengaku dirinya adalah seorang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya." Sang calon pembeli pun setuju. Lalu bersama Nuaiman, mereka menuju kepada Suwaibit yang sedang duduk. Si pembeli itu kemudian memegang Suwaibit dan berkata hendak membawanya. Tentu saja Suwaibit terkejut dan berontak. Saya bukanlah budak, tolong lepaskan saya. Kami sudah paham sifatmu. Akhirnya dibawalah Suwaibit bersama mereka. Sesaat kemudian datanglah Abu Bakar. Ia menanyakan keberadaan Suwaibit kepada Nuaiman karena Suwaibit tidak terlihat dari tadi. Nuaiman mengaku dengan jujur bahwa ia telah menjualnya dan menceritakan kejadian yang terjadi. Abu Bakar terkejut mendengarnya. Lalu Abu Bakar bergegas mencari Suwaibit ke pasar. Beruntung Suwaibit bisa ditemukan, masih di tangan orang yang sama. Abu Bakar akhirnya membeli kembali Suwaibit. Ketika di Madinah, Abu Bakar menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Beliau pun tertawa mendengarnya, bahkan setiap beliau ingat atau diingatkan. Demikian kisah Nuaiman bin Amr bagian 1. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain, pertama, hendaknya kita menghindari sikap menghakimi atau bahkan melaknat perbuatan seseorang yang terlihat tidak baik secara kasat mata, sebab kita tidak tahu isi hati manusia. Kedua, dari kisah Nuaiman kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang ceria dan juga harmonis. Wallahu a'lam bishawab. Kisah sahabat Nabi Nuaiman bin Amr bagian 2. Sahabat Nabi yang sering membuat Rasulullah tertawa. Terdapat kisah di mana Nuaiman kembali bertingkah menggelitik kepada Rasulullah dan para sahabat. Saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul. Datanglah Nuaiman dengan membawa banyak makanan. Ia bagikan makanan itu kepada mereka. Para sahabat pun berpikir bahwa sepertinya hari ini Nuaiman sedang mendapat banyak rezeki sehingga ia membagi-bagikan makanan. Mereka puji kebaikan Nuaiman itu. Nuaiman juga ikut menikmati makanan dan selesai duluan.
Kemudian ia berpamitan. Saya keluar sebentar, nanti saya akan kembali lagi. Para sahabat mengiyakan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sesaat kemudian, Nuaiman datang lagi bersama seorang laki-laki. Ternyata laki-laki yang bersamanya itu adalah si penjual makanan tadi. Ini adalah penjual makanan yang kalian makan. Tolong bayar tagihannya, wahai para sahabatku. Akhirnya para sahabat termasuk Rasulullah berpatungan untuk membayarnya. Begitulah tingkah konyol Nuaiman. Rasulullah dan para sahabat sudah paham sekali dengan karakternya. Lagi-lagi keinginan dan tekad baik Nuaiman dibalut dengan tingkah jahilnya. Ia sangat ingin berbagi dan di sisi lain merasa sangat lapar, tetapi tidak memiliki uang. Maka ia melakukan hal itu. Kisah lain adalah kesabaran Rasulullah terhadap sikap Nuaiman. Bahkan beliau tidak marah, yaitu ketika Nuaiman menyembelih unta milik tamu beliau. Suatu hari Rasulullah SAW kedatangan sejumlah tamu yang merupakan utusan dari negara lain. Para tamu tersebut datang dengan mengendarai kendaraan mewah pada zaman itu, yaitu berupa unta sehat yang besar dan gemuk. Mereka datang untuk berdialog tentang Islam. Masuklah para tamu itu ke dalam rumah Rasulullah SAW. Sementara itu, atas perintah Rasulullah, sejumlah sahabat menjaga unta-unta para tamu. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Beberapa saat kemudian, Nuaiman lewat dengan santai. Hamzah menegurnya. Wahai Nuaiman, engkau mau kemana? Kemarilah. Nuaiman pun mendatangi Hamzah. Ia memberi seuntai kurma yang sudah matang dan kering. Menurutku, lebih enak daging unta daripada kurma ini. Bukankah sudah lama sekali kita tidak makan daging unta? Mata Nuaiman tertuju pada unta-unta yang sedang parkir di sebelah rumah Rasulullah SAW. Ia lalu bertanya kepada sahabatnya, unta siapa di sana? Sahabatnya pun menjawab singkat bahwa itu adalah unta milik tamu Rasulullah. Ide konyol Nuaiman muncul dan dengan segera ia menyambutnya. Wahai para sahabat, apakah kalian ingin makan daging unta? Mau kalau ada. Nuaiman lalu pergi begitu saja. Ia dekati unta milik tamu Rasulullah SAW itu dan menyembelihnya. Kemudian ia kembali mendekati para sahabat tadi dan berkata, Adakah di antara kalian yang masih tertarik dengan daging unta? Tangan Nuaiman menunjuk pada unta yang paling gemuk dan sudah tergeletak di atas tanah karena telah disembelih olehnya. Para sahabat terkejut melihat hal itu dan tidak menyangka atas yang telah terjadi. Nuaiman lari untuk bersembunyi. Ia sadar kalau akan dicari oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih langsung mengadu kepada Rasulullah SAW. Nuaiman yang melakukannya ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun mengganti rugi pada pemilik unta dengan jumlah yang lebih dari cukup. Sementara itu, Nuaiman bersembunyi sampai di perbatasan kota Madinah. Ia melihat Miqdad bin Aswad yang sedang membersihkan sumur. Ada yang mengatakan sedang menggali sumur. Ia dekati Miqdad dan meminta izin bersembunyi di dalamnya. Nuaiman meminta Miqdad berjanji agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya. Tidak lama waktu berselang, muncullah Rasulullah dan beberapa sahabat. Lalu rombongan itu bertanya tentang keberadaan Nuaiman. Miqdad merasa dilema. Ia sudah berjanji untuk tidak mengatakan persembunyian Nuaiman. Tetapi yang bertanya adalah Rasulullah. Mulut Miqdad mengatakan tidak tahu, sedangkan lirikan matanya tertuju pada sumur itu. Ada yang mengatakan tangannya menunjuk ke arah sumur. Rasulullah SAW kemudian mendekati sumur itu dan membuka pelepah kurma yang menutupinya. Akhirnya Nuaiman berhasil ditemukan oleh Rasulullah. Ia pun keluar dari sumur dengan wajah penuh debu.
Lalu tangan Rasulullah membersihkan wajah Nuaiman. Beliau tidak marah, bahkan sambil tersenyum, beliau terus membersihkan wajah Nuaiman. Kenapa kau sembelih unta itu? Wahai Rasulullah, jangan engkau tanyakan kepadaku persoalan itu, tapi tanyakan kepada mereka yang mengajak engkau mencariku. Begitulah karakter Nuaiman, sering membuat ulah. Akan tetapi, tidak semua orang suka dan memaklumi tingkah Nuaiman yang jahil. Tentu ada saja pihak-pihak yang merasa kesal dan tidak suka dengan tingkahnya itu. Akan tetapi Rasulullah SAW melarang para sahabatnya mencela Nuaiman. Jangan mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat lain menyatakan, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Demikian kisah Nuaiman bin Amr bagian 2. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi, pertama, hendaknya kita dapat memahami dan memaklumi bahwa setiap orang memiliki pribadi yang berbeda, asalkan sifat tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Kedua, menghormati seseorang dengan masing-masing karakternya membuat hidup lebih harmonis. Wallahu a'lam bishawab.